Kenapa di dalam surat Ar-Rahman ada satu ayat yang diulang-ulang dan diulangnya itu sampai 31 kali? Setelah saya cek ayat yang ke-31, saya kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, semoga semuanya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya disclaimer dulu. Saya di sini tidak bermaksud menafsirkan ayat sesuai dengan keinginan saya. Saya tidak bermaksud menerjemahkan ayat Al-Quran dengan sekehendak hawa nafsu saya. Saya paham bahwa Al-Quran itu hanya bisa ditafsirkan dengan hadis atau dengan ayat Al-Quran yang lain. Sedangkan saya di sini ustadz bukan, ulama bukan, kiai juga bukan, saya bukan siapa-siapa. Ya terus saya di sini berbicara untuk apa? Ya saya di sini hanya berbicara hanya untuk ketika saya mempelajari surat Ar-Rahman, terutama ayat yang diulang-ulang, ini loh yang saya temukan gitu. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berpikir. La'allakum yatafakkarun. Mungkin itu ada berapa, saya belum pernah menghitungnya, tapi yang jelas ayat itu banyak. Jadi ketika saya mempelajari surat Ar-Rahman, saya berpikir gitu. Jadi ini pendapat saya. Pendapat saya ini bisa jadi salah, belum tentu benar, dan bisa jadi benar, belum tentu salah. Tapi ya kayaknya saya kan bukan siapa-siapa gitu. Ilmu saya hanya sangat-sangat kecil, tidak ada apa-apanya. Jadi pendapat saya ini jangan terlalu dianggap lah. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar ingin tahu, boleh nggak apa-apa. Dan kalau ada ustadz yang ingin meluruskan saya, menegur saya, tidak, pendapat saya tidak seperti ini. Misalkan pendapat kamu tidak seperti itu salah. Tidak apa-apa, saya terima. Karena memang saya di sini hanya ketika mempelajari, ini loh yang saya temukan seperti itu. Mungkin kita tadi di awal udah lihat ya apa yang akan saya bahas, yaitu tentang ayat di dalam surat Ar-Rahman yang diulang-ulang, yaitu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sebenarnya menurut Ustaz Adi Hidayat, sebenarnya ini bukan pengulangan, karena Al-Quran itu, ayat Allah itu, firman Allah itu maha sempurna. Jadi tidak mungkin ini pengulangan. Kata Ustaz Adi Hidayat, ini adalah penegasan. Karena secara makna, fabi ayyi ala yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai yang ke-31, itu maknanya beda. Kenapa beda? Ya karena bagaimana ayat sebelumnya. Fabi ayyi ala yang pertama di ayat yang ke-13, ayat sebelumnya kan ini. Fabi ayyi ala yang kedua di ayat yang 16, ayat 14, 15-nya kan beda lagi. Begitu juga sampai yang ke-77. Jadi bagaimana ayat yang sebelumnya. Tapi yang membuat saya penasaran begitu. Yang membuat saya, kenapa sampai ada 31 begitu. Awalnya sebelum saya tahu, sebelum saya menghitung ayat ini ada 31, saya pernah lihat di video di media sosial ya. Ada video seorang anak perempuan yang sedang ditanya oleh ibunya. Banyak yang ditanyanya itu. Ketika itu yang saya ingat pembahasan tentang pertanyaan tentang Al-Quran. Ayatnya ada berapa, juznya ada berapa, suratnya ada berapa. Dan ketika itu sampai pada pembahasan surat Ar-Rahman. Ibunya itu bertanya, ada berapa ayat yang diulang-ulang dalam surat Ar-Rahman? Anak itu menjawab 31. Saya kaget. 31, apa iya? Tapi nggak mungkin juga sih. Anak itu, si ibu itu membuat video yang asal-asalan gitu. Pasti kayaknya emang 31. Nah dari situ saya mulai menghitung, membuka Al-Quran, buka mushaf, kemudian saya hitung 1, 2, 3 sampai emang ada 31. Kemudian saya hitung lagi, takut mungkin ada yang kelewat. Saya hitung lagi, ternyata memang 31. Dari situ saya penasaran lagi, kenapa sampai ada 31, kenapa nggak 30 atau 33 gitu ya, kayak zikir habis sholat subhanallah 33 gitu, kenapa nggak 33 gitu. Tapi
Tapi ini 31. Ada apa nih dengan angka 31? Saya penasaran lagi nih. Saya cek ayat yang ke-31. Masih surat Ar-Rahman. Ayat yang 31 itu bunyinya sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Di dalam mushaf diterjemahkan, sanafrugu, kami akan memberikan perhatian sepenuhnya lakum, kepada kalian, ayyuhas saqalan, wahai golongan jin dan manusia. Yang membuat saya kaget, kenapa di ayat ini ada kata jin dan manusia di terjemahannya, sedangkan di ayatnya tidak ada. Beda lagi dengan ayat yang 33, ya ma'syarul jinni wal ins. Situ kan jelas ada kata jin dan manusia. Tetapi di ayat yang ke-31 itu tidak ada. Yang diterjemahkan jin dan manusianya itu ada di kata as-saqalani. As-saqalani itu berasal dari kata sakola. Sakola itu jika kita buka dalam kamus bahasa Arab, artinya itu berat. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surat Az-Zalzalah, di dalam surat Al-Qari'ah ada juga ayat sekolah. Surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, faman ya'mal mithqala. Faman, maka barang siapa, ya'mal, yang melakukan, yang mengerjakan, mithqala, seberat. Jadi sekolah ini emang artinya berat. Di dalam surat Al-Qari'ah juga fa'amma man saqulat. Saqulat itu sama sekolah, artinya berat juga. Nah, di dalam surat Ar-Rahman yang 31 ini katanya adalah kalimatnya as-saqalani. As-saqalani ini jika dilihat menurut ilmu nahwu itu disebut dengan isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Artinya kata yang mempunyai arti dua. Isim tasniyah itu diartikan ditandai dengan dua huruf. Ada alif dengan nun atau iya dengan nun. Nah, di ayat fabi ayy ala itu juga ada isim tasniyah. Tukadzibani itu juga sama, itu isim tasniyah. Contoh dengan ya nun kayak tangan. Tangan kan bahasa Arabnya yadun atau yadi. Kalau dua tangan menjadi yadaini. Di dalam wudu kita sering menemukan dua tangan, dua siku, dua kaki. Kalau dua kaki rijlaini gitu kan ada ya dan nun. Jadi isim tasniyah itu selain iya dan nun, ada juga alif dan nun. Kata as-saqalani ini kan artinya berat. Karena menjadi isim tasniyah berarti beratnya itu ada dua. Jadi as-saqalani ini artinya dua berat. Apa yang dimaksud dua berat? Yang dimaksud dua berat di sini yaitu golongan jin dan manusia. Pertanyaannya, kenapa jin dan manusia oleh Allah disebut sebagai makhluk berat? Berat di sini dari segi apa? Kalau manusia memang mempunyai berat, kita tahu kan manusia ada yang namanya berat badan. Tapi kalau jin, kita kan belum pernah melihat jin. Apakah jin juga sama mempunyai berat badan? Kita tidak tahu. Kita belum pernah melihatnya dan belum pernah masuk ke alam jin dan belum pernah berkenalan dengan jin. Jadi kita tidak tahu. Berarti yang dimaksud berat di sini itu bukan dari segi fisik. Berarti dari segi hal yang lain. Dari segi apa? Jika dikaitkan dengan ayat fabi ayy ala ini, maka yang dimaksud berat di sini adalah dari segi kebutuhan hidup, baik itu jin maupun manusia. Contoh kebutuhan berat bagi manusia kayak makanan. Makanan kan merupakan kebutuhan yang sangat pokok. Kalau nggak makan bisa mati. Makanya makanan termasuk ke dalam kebutuhan berat. Selain makanan juga ada hal lain lagi yang merupakan kebutuhan berat, kayak tempat tinggal, rumah. Manusia beda kan dengan hewan. Kalau hewan bisa tinggal di mana saja. Bahkan tidak punya rumah pun hewan masih bisa hidup nyaman gitu. Tapi kalau manusia kan beda. Manusia nggak punya tempat tinggal, nggak punya rumah, gimana gitu. 99% manusia pasti menginginkan rumah dan mempunyai rumah dengan cara apapun. Nah, cara inilah yang menentukan. Islam sangat tegas kepada umatnya, kepada pemeluknya, bahwa baik itu makanan maupun tempat tinggal harus diperoleh dengan cara halal. Kalau didapatkan dengan cara haram, baik itu menurut agama ataupun menurut hukum duniawi, kan tidak baik.
Contoh misalkan makanan hasil nyuri kan, ya kalau hukum dunia selama tidak ada yang tahu aman, tapi kalau ada yang tahu kan bahaya, bisa sampai dipukuli atau gimana lah, sampai masuk penjara gitu kan. Apalagi menurut agama, di dalam Al-Quran sendiri kan dijelaskan bahwa kita harus makan makanan yang halal dan baik. Nah, jadi yang dimaksud berat di sini adalah dari segi kebutuhan hidup baik jin maupun manusia. Kebutuhan beratnya itu, kebutuhan berat yang bagaimana? Kalau dikaitkan dengan ayat Fabi ayy ala ini adalah Fabi ayy ala rabbikum kaliban, ini kan nikmat Tuhanmu yang manakah? Jadi yang berhubungan dengan nikmat. Kebutuhan berat di sini adalah kebutuhan yang berhubungan dengan nikmat. Nah, kemudian ada juga hubungannya ayat Fabi ayy ala ini diulang sebanyak 31 kali dengan ayat 31, dan ada hubungannya dengan ayat yang ke-1. Ayat ke-1 bunyinya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah sifat Allah. Ar-Rahman ini artinya Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih kepada semua makhluk. Semua makhluk Allah kasihi, tidak tanpa terkecuali. Nah, sekarang kita bahas saja kasih sayang Allah kepada manusia. Manusia, baik dia itu, kita batasi saja orang Islam ya. Orang Islam, baik dia sholat maupun enggak, Allah tetap kasih. Jangankan yang sholat, yang tidak sholat pun Allah kasihi. Coba bayangkan, yang tidak sholat saja Allah kasihi, apalagi yang sholat. Nah, tapi ini setelah kasih sayang Allah itu Allah berikan kepada semua manusia, manusia ini banyak mengeluh. Dikasih nikmat ini ngeluh, dikasih nikmat itu ngeluh. Contohnya saja kayak hujan. Hujan itu kan merupakan berkah, tetapi masih aja ada yang ngeluh. Dikasih hujan ngeluh, pengen panas, dikasih panas ngeluh juga. Itu salah satu contohnya. Dan karena kebanyakan mengeluh, bahkan manusia ini cenderung tidak bersyukur. Saya pernah ngobrol sama tukang cilok ya. Kata tukang cilok itu, dari jam segini sampai jam segini nggak ada satupun yang beli. Dan itu bukan sekali dua kali, bukan sehari dua kali, ya katakan ya sering lah gitu. Dia tuh kesel, rasanya pengen gulingin aja ini gerobak cilok, gulingin aja, tubuhin aja, tabrakin aja ke mobil, katanya kayak gitu. Nah, itu kan salah satu sifat mengeluh, karena memang Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya salah satu sifat manusia ini adalah berkeluh kesah. Ya jangankan tukang cilok itu, saya pun merasa sadar diri lah, saya juga termasuk orang yang mengeluh, termasuk orang yang jarang bersyukur gitu. Nah, karena kita sering mengeluh dan cenderung tidak bersyukur, makanya Allah menegur kita lewat ayat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tukadziban di situ isim tasniyah. Tukadziban di situ menuju atau merujuk kepada dua golongan, yaitu jin dan manusia. Beberapa hari yang lalu, pas tanggal 10 bulan Muharram ya, saya mendapatkan ujian dari Allah, yang dimana ujian ini menimpa salah satu anggota keluarga saya. Saya tidak akan sebutkan apakah itu anggota keluarganya, itu apakah itu istri, anak, ataupun siapa. Salah satu anggota keluarga saya mendapatkan musibah. Anggota keluarga saya itu tertipu senilai uang 5 juta. Mungkin bagi Anda uang 5 juta adalah uang sedikit, tapi bagi saya uang 5 juta itu uang yang lumayan. Gaji saya pun tidak sampai 5 juta. Gaji saya setengahnya dari 5 juta pun enggak, masih kurang. Kalau gaji saya dikumpulkan, mungkin butuh waktu 2,5 bulan untuk mencapai 5 juta itu. Dan juga gaji saya ini terbilang alhamdulillah gitu ya, tapi terbilang secara nilai pas-pasan. Jadi gaji saya yang hari ini cukup untuk bekal keluarga saya hari ini juga gitu. Makanya kalau saya besok gak kerja, mungkin nggak ada untuk bekal keluarga saya besok.
Tapi kalau simpanan sedikit-sedikit ya ada lah ya, yang namanya juga manusia mungkin takut ada kebutuhan mendadak atau gimana ya. Kalau simpanan 100-200 kayak gitu masih ada, alhamdulillah gitu. Nah, ketika saya mendapatkan musibah seperti itu di hati saya yang di sisi lain saya sedih. Selama ini atau sebelum kejadian itu saya selalu berdoa kepada Allah, meminta dicukupkan rezeki, bahkan meminta kaya begitu. Ya sebagai manusia yang normal ya pasti kita pernah lah atau bahkan mungkin sering meminta kekayaan kepada Allah. Nah, tapi yang saya dapatkan kalau saya malah diuji begitu. Di sisi lain saya kesal, saya sedih bagaimana begitu. Ya uang 5 juta bukan uang yang sedikit. Dan uang itu hasil minjem ke orang lain, ke anggota keluarga saya yang lain. Jadi saya harus ganti ke anggota keluarga yang keluarga saya pinjam itu. Jadi yang minjemnya itu yang anggota keluarga saya yang kena musibah itu. Saya kaget, anggota keluarga saya bilang kena tipu sekian juta gitu. Saya kaget, uang dari mana begitu. Ternyata uangnya itu hasil minjem. Nah saya sedih kan, uang 5 juta dari mana gantinya gitu. Kalau saya tidak ingat kepada ayat Fabi Iyala ini, aduh rasanya gimana gitu. Rasanya sakit. Tetapi karena saya sudah mempelajari ayat itu, saya mencoba berusaha untuk sabar, untuk ikhlas gitu. Saya ingat pada seorang ustadz yang pernah gitu ya, kalau kena musibah baca doa ini, baca doa ini, baca doa. Ada 3 kan yang dibaca. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua innalillah, yang ketiga doa Allahumma ajurni fi musibah. Nah, yang kedua, yang ketiganya saya paham. Yang pertamanya ini saya belum paham, dan kalaupun mungkin dulu pernah dijelaskan sama ustadz itu saya lupa lagi. Tapi sekarang saya paham kenapa ketika musibah kita harus mengucapkan alhamdulillah yang pertama kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Secara singkat kan atau secara sepintas, dapat musibah kok alhamdulillah. Ya kalau dapat musibah doanya innalillah, ya memang itu ucapan yang bagus, yang cocok. Tapi kalau kita mengucapkan alhamdulillah kok aneh, pasti kaget. Jadi seolah mendapat musibah itu ya kayak bahagia gitu. Karena kan ucapannya alhamdulillah. Tetapi setelah saya mempelajari ayat Fabi Iyala ini, sekarang saya baru paham kenapa pertama kali mengucapkan alhamdulillah. Jadi begini, nikmat itu kan, nikmat yang paling utama, yang paling pertama itu kita semua pasti menganggapnya adalah kesehatan. Kita menganggap kesehatan adalah nikmat yang paling utama dan yang paling pertama. Tapi ternyata tidak. Di atas kesehatan ada nikmat yang lebih utama lagi. Nikmat yang paling utama dan yang paling pertama adalah, saya akan sebutkan. Nah, saya bahas dulu yang tadi tentang alhamdulillah. Kenapa ketika musibah mengucapkan alhamdulillah? Ya alhamdulillah, karena walaupun kita kehilangan harta, kita kehilangan uang, kita masih memiliki keimanan, kita masih memiliki keislaman. Jadi alhamdulillah, walaupun harta kita hilang, tapi keimanan kita masih ada. Walaupun kita kehilangan harta, tetapi kita tidak kehilangan keimanan. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Karena iman Islam ini sangat luar biasa. Nah, nikmat yang paling pertama dan yang paling utama ini adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat Islam, iman Islam. Terus bagaimana kalau ujiannya ini adalah, musibahnya ini adalah kehilangan keimanan dan kehilangan keislaman? Ya kalau kehilangan keimanan ataupun kehilangan keislaman, ya otomatis kita tidak akan ingat kepada doa ini dong. Tetapi kalau kita masih ingat dengan doa, kan setiap aktivitas kita itu ada doanya masing-masing. Termasuk karena musibah pun ada doanya. Maka ketika kita ingat bahwa di dalam musibah itu ada doa, ya doa yang pertama dibaca adalah alhamdulillah. Yang kedua innalillah. Nah alhamdulillah saya sudah jelaskan. Kemudian innalillahnya ini
ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, musibah, maka kita harus ingat ujian ini tuh datangnya dari Allah. Maka ketika kita mendapatkan ujian kayak kehilangan harta kita ini dari Allah, maka akan kembali lagi kepada Allah. Tetapi proses kembali harta kita kembali kepada Allah itu ya berbeda-beda caranya, berbagai macam. Ya salah satunya bisa jadi karena ketipu, kehipnotis, hilang di jalan, atau kebakaran. Banyak lah bermacam cara Allah ngambil harta dari kita. Makanya ketika kita mengucapkan innalillah itu ya maksudnya kita ini milik Allah, harta ini milik Allah. Ketika Allah mengambil kembali apa yang ada pada kita, maka kita harus ikhlas, kita harus ridho. Nah, kemudian yang ketiga, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dari musibah ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah atas apa yang kehilangan dariku ini, ganti dengan yang lebih baik. Nah, di sini ada dua. Yang pertama pahala, yang kedua ganti. Jika kita membaca doa ini, selain kita mendapatkan ganti, juga kita mendapatkan pahala. Beda lagi kalau kita tidak ingat dengan doa ini atau tidak membaca doa ini. Ganti belum tentu, pahala pun nggak dapat. Kalau masalah ganti mungkin masih ada nanti di akhirat ya. Karena akhirat itu adalah keadilan yang seadil-adilnya. Jika kita kerugian atau didolimi di dunia, maka di akhirat nanti adalah kita bisa menuntut orang yang mendolimi kita itu. Maka kalau kita kena tipu, kena hipnotis, kena pencurian, ya otomatis gantinya itu nanti di akhirat pasti ada. Tapi bagaimana ganti yang di dunia ini? Kalaupun di dunia masih dapat ganti, bagaimana dengan pahala? Apakah pahala dapat? Belum tentu. Tapi kalau kita membaca doa ini, pahala dapat, ganti juga dapat. Nah, kembali lagi kepada ayat yang tadi, ayat Fabi Ayyala ini. Karena saking manusia itu jarang bersyukur, bahkan mungkin cenderung tidak bersyukur, makanya Allah menegur Fabi Ayyala sampai 31 kali. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Nikmat mana yang kita dustakan? Nikmat Allah mana yang kita dustakan? Nah, karena manusia ini jangan bersyukur kepada Allah, sehingga Allah itu menegur sampai 31 kali Fabi Ayyala. Kenapa ayat Fabi Ayyala ini sampai disebutkan 31 kali? Nah, itulah kenapa ayat Fabi Ayyala diulang atau disebutkan atau dibaca sampai 31 kali. Karena ada hubungannya dengan ayat yang ke-31 dan ada juga kaitannya dengan ayat yang ke-1. Jadi intinya ayat Fabi Ayyala ini menegur kita kepada manusia. Kenapa kita selalu tidak bersyukur kepada Allah, padahal Allah sudah kasih nikmat ini, kasih nikmat itu. Dan nikmat yang paling pertama adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa nikmat Islam dan nikmat ini menjadi nikmat yang paling pertama? Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan, akan saya bahas. Karena nanti ada ayat di dalam surat Al-Hijr ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seringkali nanti di akhirat orang-orang kafir itu menginginkan sekiranya dulu di dunia mereka adalah orang muslim. Orang muslim itu berarti ya orang yang sudah masuk Islam, orang yang mempunyai keislaman. Sedangkan di atas muslim ada yang namanya mukmin. Di atas mukmin ada yang namanya muhsin. Nah, pembahasannya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menafsirkan ayat sesuai dengan keinginan hawa nafsu saya. Saya tidak bermaksud menerjemahkan ayat sesuai dengan kehendak saya. Saya sadar, saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Ustadz ulama pun kan tidak bisa menafsirkan ayat sekehendak mereka. Menafsirkan ayat Al-Quran hanya bisa dengan hadis atau dengan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Nah, tujuan saya membahas ini adalah karena ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk berpikir. Jadi ketika saya mempelajari
dan menggali kenapa ayat Fabi Ayy ala ini ada 31. Saya berpikir, oh ternyata begitu. Tadi sudah saya jelaskan kenapa ada 31, dibuka ayat 31, oh ternyata begini. Dan ayat 31 itu juga ada kaitannya dengan ayat 1. Dan secara intinya, secara garis besarnya bahwa kenapa ayat itu dibaca diulang-ulang, karena menegur kita, bahwa Allah menegur kita, kenapa kita jangan bersyukur kepada Allah, kenapa kita sering mendustakan nikmat Allah. Padahal Allah sudah kasih nikmat yang paling utama dan yang paling pertama. Dan nikmat yang paling pertama ini tidak semua manusia dapatkan. Hanya orang-orang tertentu saja, yaitu orang muslim, orang mukmin, khususnya muslim. Khususnya mukmin, umumnya muslim yang mendapatkan nikmat ini. Karena nanti ada orang, yaitu orang kafir, yang seolah-olah mengiri lah bahwa kenapa dulu mereka di dunia tidak menjadi orang muslim. Nah, demikian pembahasan saya. Kekurangannya mohon maaf, kesalahan murni dari saya, yang benarnya datang dari Allah. Sekali lagi saya mohon maaf atas pembahasan ini. Mungkin pembahasan saya banyak orang yang tidak setuju. Jika ada ustadz ataupun ulama yang ingin meluruskan saya, menegur saya, silakan. Tapi sekali lagi saya tidak bermaksud menafsirkan ayat sekehendak saya. Saya hanya berpendapat ketika saya membahas, mempelajari surat Ar-Rahman, khususnya ayat yang dibaca berulang itu. Ini loh yang saya temukan, seperti itu. Saya hanya sekedar membagikan. Untuk Anda yang setuju dengan apa yang saya temukan, boleh diambil manfaatnya, kebaikannya. Jika Anda tidak setuju, mohon maaf sekali lagi, kesalahan murni dari saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.